Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita bahas update market crypto ya. Udah lama kita nggak update market, jadi saya akan coba update apa yang kita miss dalam beberapa hari terakhir juga. Pastinya kita juga lihat beberapa altcoins yang layak untuk diperhatikan dan juga analisa teknikal di akhir video. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita langsung masuk dulu ke dalam intronya ya. Oke, mengenai market ya, kita bisa lihat untuk overall saat ini Bitcoin masih range bound, masih sideways gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak pergerakan, mungkin a bit boring juga kalau teman-teman melihat market. Tapi overall kita lihat dalam 24 jam terakhir ada Notcoin, ada Celestia mengalami kenaikan. Nanti saya akan bahas TIA sebenarnya. Shiba Inu, Injective, dan beberapa kripto lainnya. Jadi ada altcoin-altcoin yang memang mengalami kenaikan ya, positive movement, walaupun mungkin rata-rata juga sedikit ada penurunan lah. Kita lihat di sini Pendle turun, ENA, Floki, PP dan beberapa gitu ya. Tapi altcoin kan udah naik dalam beberapa hari terakhir juga. Jadi ini sebenarnya good correction. Apakah layak dibeli? Ya possibly ya. Nanti saya coba bahas mengenai overall secara teknikalnya. Nah, kita coba lihat secara Fear and Greed. Fear and Greed Index pun kita saat ini berada di area greed ya. Jadi masih di level hijau dan memang kita udah di area ini cukup lama juga. Memang masih range bound lah istilahnya ya, nggak terlalu banyak pergerakan. Namun sesuatu yang kita bisa perhatikan ini banyak cukup good news lah kalau menurut saya ya, apalagi di market crypto ini. Nah, ini kalau kita lihat dari overview dari dunia ini gitu ya. Argentina ya, Presiden Argentina dan juga Presiden El Salvador ini mereka bertemu untuk diskusi mengenai Bitcoin dan kripto. Kita tahu sebenarnya El Salvador ini sudah menggunakan Bitcoin sebagai salah satu mata uangnya yang diterima gitu ya di negaranya. Jadi udah ada satu negara. Argentina peso itu mengalami inflasi yang cukup signifikan gitu. Jadi mungkin lagi mau belajar, dan kita tahu bahwa Presiden Argentina sendiri sebenarnya cukup bullish terhadap Bitcoin. Jadi we'll see gitu ya, dan mungkin kalau dia adopsi juga ini akan menjadi another positive catalyst juga sebenarnya kalau menurut saya pribadi gitu ya untuk Bitcoin. Jadi expect something big gitu ya di bull market yang kita akan alami gitu ya. Ya biasanya kan yang cycle sebelumnya itu El Salvador ya mengadopsi. Bisa jadi Argentina nih untuk di cycle ini. Ya. Nextnya juga ditambah gitu ya. Tadi kita ngomongin negara. Saat ini sekarang kita bahas mengenai hospital ya, healthcare company, mungkin bukan hospital tapi healthcare company. Jadi perusahaan kesehatan gitu ya, namanya adalah Semler Scientific. Mereka membeli Bitcoin 581 Bitcoin ya, sekitar 40 juta dolar. Dan mereka berkata di sini ya, Semler Scientific, the company has also adopted Bitcoin sebagai apa? Sebagai reserve asetnya mereka. Primary treasury untuk reserve asetnya. Jadi ini another thing lagi gitu. Perusahaan mulai mengadopsi juga gitu. Jadi ya ini adalah sesuatu ya. Nah, kalau kita melihat mengenai order books ya dari Bitcoin sendiri ya, saat ini kita di area kisaran 68.000 67.000 gitu ya, 68 67. Ini dari Dan Crypto Trades ya, dia bilang a lot of orders showed up. Jadi kisaran 6366. Ini kalau teman-teman lihat ya, yang warna kuning ini adalah limit order. Jadi orang-orang place order untuk Bitcoin. Artinya sebenarnya kalau kita lihat dari sini, ini istilahnya kalau market turun ada yang mau beli gitu. Walaupun nggak pasti. Kenapa nggak pasti? Karena kalau kita sama seperti kita, kalau kita memasang order limit gitu ya, mungkin kelihatan di order books kira-kira seperti ini, namun bisa kita cancel istilahnya. Jadi kalau misalnya market turun bisa jadi mereka cancel. Tapi kalau menurut saya dengan order book seperti ini sebenarnya show confidence juga gitu ya terhadap market, dan mungkin lebih bias sedikit kita mengalami kenaikan. Tapi ya belum ada sign of strength untuk saat ini, belum ada terlihat ada penguatan gitu. Dan ini kita bisa bandingkan sebenarnya secara order 600 juta dolar ya, istilahnya ini buy order, dan 100 juta dolar sell orders. Jadi sebenarnya sell pressure-nya tuh nggak ada gitu. Cuma mungkin orang-orang belum ada indikasi kenapa harus beli di harga sekarang, istilahnya gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga another altcoin news ya, ini dari Solana ya. PayPal ya, teman-teman pasti tahu PayPal. PayPal membuat mereka punya their own stablecoin ya,
PYUSD, dan ini di jaringan Solana. Jadi ini another thing yang cukup besar sebenarnya untuk Solana ekosistem juga. Ini di-issue oleh Paxos ya. Jadi ya mungkin Solana ada positif katalis juga, tapi memang Solana sudah mengalami rally yang cukup tinggi juga dalam beberapa bulan terakhir. Nah, kalau kita lihat untuk altcoins ya, kita bahas sedikit mengenai altcoins teman-teman. Ada satu naratif yang menurut saya layak diperhatikan juga. Ini keklik, yaitu adalah Celestia. Ya, Celestia ini naratif lebih karena di modular blockchain ya, kalau teman-teman tahu. Dan mungkin ini akan mulai hype kembali gitu ya, karena biasanya mother of modular yang paling utama itu sebenarnya TIA gitu, dan TIA ini has been under pressure secara price action, dan mungkin ya ini adalah saatnya untuk mulai mengalami kenaikan, karena secara sentimen pun sedikit orang-orang mulai flip bias ya dari yang bearish sekarang menjadi lebih positif gitu. Kenapa? Karena mungkin harganya udah cukup fair value juga, udah cukup di area support, dan orang-orang mulai melirik lagi istilahnya. Ya, PP mulai mengalami koreksi juga, beberapa yang naik kemarin juga ada sedikit koreksi gitu ya. Secara hourly Notcoin sih yang strong gitu ya. Nah, ini tadi ya saya bilang Celestia, the first modular blockchain network, dan mungkin ini terbantu juga sebenarnya, terbantu oleh nanti akan ada namanya Modular Summit ya. Modular Summit itu di Belgia 11 sampai 13 Juli, dan kalau kita lihat siapa sih yang menjadi speakernya, itu adalah si Vitalik Buterin, juga Solana Anatoly Yakovenko ya, co-foundernya Solana dan juga co-foundernya Ethereum. Jadi this will be big sih kalau menurut saya ya, dengan namanya modular blockchain. So ya siap-siap mulai kita bisa lirik lah istilahnya. Oke. Talking about modular juga, sebenarnya ada another project teman-teman, yaitu adalah Carve. Mungkin teman-teman ada yang familiar dengan Carve. Carve ini adalah project yang sebenarnya bukan project baru gitu ya, tapi ini project belum ada tokennya, jadi orang-orang mungkin kurang familiar. Tapi dia lagi ada node sale ya. Tapi secara intro dulu, Carve itu sebenarnya adalah mereka membuat modular data gitu ya untuk gaming dan juga AI gitu. Dan ini mereka sudah development dari 2021 teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat gitu ya. Nah, kalau kita lihat juga di sini di newsnya gitu ya, Carve bahkan ini di-lead oleh Hashkey ya. Hashkey ini salah satu venture capital yang cukup well known lah gitu ya. Lalu bisa dilihat dari sini, mereka sudah dari founding di late 2021. Jadi sebenarnya udah cukup lama mereka have been development. Jadi kalau menurut saya pun this is the time untuk misalnya kalau Carve mau launch tokennya mungkin di cycle ini gitu. Jadi bisa diperhatikan ya. Kenapa kita bahas Carve? Karena Carve itu lagi ada mereka punya node sale ya, node sale. Jadi saya teman-teman bisa jadi validator, bisa jadi node juga. Ini bahkan cukup hype juga gitu ya. Ini di listing di beberapa launchpad seperti Ford, seperti Solanium, seperti Van juga. Jadi teman-teman bisa lihat aja langsung aja di Twitternya Carve_officials. Nanti mungkin saya leave beberapa link juga kalau teman-teman mau lihat. Nah ini verifier node sale lah. Jadi teman-teman sebenarnya beli node gitu ya, dan bisa dapat reward juga. Rewardnya itu nanti berupa token Carve gitu. Kalau mau bagaimana? Kalau mau sebenarnya caranya mudah sih, tinggal join waitlistnya aja. Ya, ini join waitlist, connect MetaMask, connect X teman-teman gitu ya. Lalu nanti connect email juga ya. Namun perlu saya kasih tahu juga, ini node artinya kita akan membeli node gitu. Jadi kalau teman-teman ada uang dingin aja baru beli. Tapi kalau nggak ada ya tidak perlu gitu. Tapi this might be big. Ini might be a big project juga yang akan launching soon gitu. Nah ini kalau kita scrolling ke bawah, bagaimana sih cara belinya gitu ya. Nah ini belinya catat tanggalnya aja nih teman-teman. Whitelistnya tuh 3 Juni. Tapi kalau teman-teman nggak ada whitelist, better public node sale gitu. Memang bisanya di sini karena all users bisa purchase 5 Juni gitu ya, 5 Juni. Nah, kenapa? Nah ini menarik. Kenapa kita butuh node sale? Sebenarnya node ini increase reward kita juga gitu ya. Karena Carve ini mereka mendedikasikan 25% total supply-nya mereka untuk node verifiers gitu. Plus nanti ada release modal gitu. Jadi ada unlocknya gitu selama setiap 6 bulan gitu. Jadi kira-kira di dalam tahun pertama kita langsung mendapatkan 50% tokens will be released untuk node operators. Jadi ini another thing ya. Tadi saya sempat baca-baca juga, node operatorsnya nggak butuh PC yang kuat istilahnya gitu ya. Bisa di run yang cukup light lah.
ya. Nih, jadi mungkin kalau whitelist mungkin sedikit susah gitu teman-teman. Jadi kalau mau joinnya ke waitlistnya aja sih. Apalagi nih? Oh, perlu saya kasih tahu paymentnya ya. Paymentnya ini menggunakan Wrap Ethereum. Wrap Ethereum di Arbitrum Network. Secara harga saya belum tahu juga, tapi ya be prepared aja gitu kalau teman-teman tertarik untuk Carve Network ini di sini ya. Dan mereka sebenarnya ada buyback program. Jadi kalau misalnya teman-teman udah selesai nih mau di buyback aja bisa juga ya. Tinggal lihat eligibility-nya juga dan bisa dipilih mau buybacknya di buyback menggunakan Ethereum atau menggunakan Carve tokennya. Jadi definitely akan ada Carve token nih kalau menurut saya ya. Tapi ini kan post setelah dia TGE atau Token Generation Event. Jadi ini another project yang akan launching cukup besar juga. Jadi keep an eye on it. Kita masuk sekarang mengenai technical mungkin ya teman-teman. Kalau menurut technical sebenarnya ini mirip yang seperti saya sudah sempat share di komunitas juga gitu. Jadi join komunitas karena free juga, saya share Outlook dan lebih often lah, lebih sering gitu ya. Jadi cek di Telegram kalau teman-teman tertarik. Nah, kita coba bahas gitu ya. Outlooknya saya sempat bahas adalah ya kita mungkin hitting area imbalance ini gitu ya. Hitting area imbalance ini yang warna putih dan memang terjadi. Walaupun yang saya expect untuk saat ini adalah kita untuk mulai mengalami kenaikan lagi, sign of strength gitu ya. Tapi belum terlihat sih, jujur aja belum terlihat. Jadi kita akan lihat apakah ini akan play out atau enggak. Walaupun kalau dia turun pun seharusnya di sini 66.500 akan provide strong support juga sih kalau menurut saya ya. Jadi technically walaupun misalnya dia ke bawah lagi gitu ya, ke area ini ya masih nggak apa-apa gitu ya, karena ini ada area strong supportnya juga. Hopefully yang saya harapkan adalah at least weekly close kita bisa positif ya. Bukan weekly close tapi monthly close ya. Monthly close kita dalam berapa hari lagi nih monthly close, coba ya. I think 3 hari gitu, 2 hari lagi ya. 2 hari lagi akan positif. Hopefully sebenarnya lebih bagus lagi kalau kita bisa closing di atas 70.000 ya. Itu sangat-sangat bagus sih untuk memasuki bulan Juni ya. Itu untuk Bitcoin ya. Kita coba lihat mungkin untuk TIA deh. Tadi kita bahas sedikit tentang TIA, jadi saya mau bahas TIA juga karena sempat saya share juga grafiknya di community. Sempat saya bilang ya kalau teman-teman yang lihat buy TIA under $10 itu good buy ya. Jadi kalau teman-teman beli let's say di $10 aja ya udah naik sekitar 13%. Tapi kalau yang beli di area strong demand di sini udah naik mungkin 20%-an lah, 18 sampai 20% gitu. Untuk TIA kita bisa lihat ada strong demand di area ini. Memang sempat ke bawah ya, sempat agak sedikit mengalami penurunan, tapi dia berhasil hold dan saat ini mulai ada istilahnya reversal. Secara sentimen pun ini di back gitu ya. Dan kalau teman-teman lihat secara time frame lebih kecilnya, volumenya juga yang saya suka adalah meningkat juga gitu. Dan ini ada istilahnya ada indikasi strong volume. Jadi kalau saat ini dia sedikit mengalami penurunan, ini lebih karena retest aja sih. Kalau dari retest ke area $11, ini mungkin menjadi good opportunity juga untuk dia nanti at least testing ke level 1 atau TP1 atau TP2 gitu. Jadi inilah untuk Celestia gitu. Karena kita bisa lihat nih secara price action dia ya bisa dikatakan under pressure banget teman-teman dari awal tahun ini, dari Februari turun ke bawah terus. Ya, jadi kira-kira itu. Lalu mungkin the next one ini mungkin lebih penting, itu adalah Ethereum Bitcoin. Ya, ini grafik yang menurut saya sangat-sangat harus diperhatikan. Ya, di mana ETH BTC. Jadi kalau teman-teman yang kurang familiar, ETH BTC ini mengukur performa Ethereum dan Bitcoin. Jadi kalau misalnya grafik ini mengalami kenaikan gitu ya, artinya apa? Artinya performa Ethereum itu lebih better, lebih bagus dibandingkan performa Bitcoin. Ya. Dan kita bisa lihat ya, mulai dari Jumat minggu lalu di sini ETH BTC mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, mengalami penguatan. Walaupun ini technically belum breakout kalau kita lihat secara weekly time frame. Ya, belum breakout di sini, tapi udah ada penguatan. Ya kalau misalnya ternyata dia mengalami breakout di sini, nah ini mungkin menjadi trigger kalau menurut saya, trigger untuk ETH season nanti masuk ke dalam altcoin season. Jadi bertahap sih. Jadi saat ini sebenarnya belum masuk gitu, tapi ya bisa diperhatikan baik-baik nih grafik ini gitu, karena udah di ujung tanduk istilahnya. Jadi mungkin kira-kira ini untuk update market crypto hari ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, pastinya jangan lupa untuk share videonya,
like juga ataupun subscribe juga teman-teman. Dan sekali lagi thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.